Kalian masih ingat kan sama pembahasan persepsi episode 2 yang ini? Tentu masih ingat dong ya. Kemarin kita membahas tentang Johnny G. Plate yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan Base Transceiver Station atau disingkat BTS 4G. Dari kejadian itu, tentunya memunculkan pertanyaan besar. Siapa aja sih orang-orang yang menikmati proyek BTS tersebut? Apakah benar cuma Pak Johnny aja? Menurut investigasi Tempo, proyek mercusuar ini ternyata juga melibatkan orang terdekat salah satu petinggi PDIP. Masa sih? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Penasaran? Yuk simak penjelasan di video kali ini. Seperti yang diketahui, Johnny ditetapkan menjadi tersangka setelah pemeriksaan ketiga karena didapati cukup bukti yang menguatkan ia terlibat dalam korupsi. Berapa triliun, Pak? Berapa triliun, Pak? Bahkan penyidik menyatakan jika ia sering meminta jatah sebesar 500 juta rupiah setiap bulannya kepada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau disingkat menjadi Bakti. FYI, Bakti merupakan badan yang didirikan oleh Kominfo untuk mengkoordinasi proyek BTS. Pak Johnny bukanlah satu-satunya tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan sudah menetapkan 6 tersangka lainnya. Di antaranya ada Direktur Utama Bakti, Anang Latif, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Ilham Suryanto, Direktur PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, Iwan Hermawan, dan terakhir, Windy Purnama, orang kepercayaan Irwan Hermawan. Proyek yang direncanakan berlangsung pada 2021 hingga 2024 itu rencananya akan mendirikan 7.094 menara di daerah terpencil di Indonesia dan anggarannya pun sudah disetujui oleh Komisi 1 anggota DPR RI. Namun setahun berjalan, kejanggalan pun mulai muncul. Laporan BPK 2022 bilang kalau proyek BTS bermasalah sejak perencanaan sampai penentuan pemenang tender. Penentuan lokasi pun nggak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Soalnya, sebagian menara berdiri di wilayah sepi penduduk. Hah, kok bisa sih Pak? Emangnya nggak ada survei dulu gitu? Ada 7 perusahaan yang ikut dalam proyek BTS dan kinerja mereka pun dianggap bermasalah. Bahkan, PLT Kominfo Mahfud MD juga menjelaskan kalau menara yang dibangun ternyata baru 1.112 unit. Padahal negara udah melunasi pembayaran buat 4.200 menara. Tidak hanya itu, menurut Mahfud MD, harga menara tersebut juga kemahalan. Seharusnya satu unit dihargai 1 miliar rupiah, tetapi malah dialokasikan seharga 2,5 miliar rupiah. Aduh, 1,5 miliar lagi kemana ya? Gak cuma itu aja, bahkan Pak Mahfud juga mendengar kabar kalau uang proyek tersebut turut mengalir ke sejumlah partai politik. Wah, kok bisa sih? Emang boleh ya? Dilansir dari majalah Tempo, 3 jam sebelum Kejagung mengumumkan Menkominfo sebagai tersangka, anggota BPK Ahsanul Kossasi menerima tamu utusan dari Istana Negara. Ia adalah Mensesnek Pratikno. Di dalam pertemuan itu, Pratikno menanyakan pihak lain yang ditenggarai menikmati proyek BTS. Salah seorang di antaranya disebutkan Hapsoro Sukmono Hadi atau Happy Hapsono, suami dari Ketua DPR RI. Kejaksaan harus berani meringkus tanpa pandang bulu. Jangan sampai hanya Pak Johnny yang jadi tersangka terakhir. Soalnya, kalau berhenti di Pak Johnny, nanti kejaksaan bakal dicap sebagai politisasi perkara. Nama lain yang ikut berperan dalam kasus ini juga mesti diusut, seperti yang dibilang Pak Mahfud. Ya kan soalnya Pak Johnny sekjen Partai Nasdem. Udah gitu hubungan Nasdem sama Pak Jokowi juga lagi gak baik-baik aja karena beda pilihan politik dalam pemilu. Ya kalau nggak diusut sih, orang kan bisa aja berasumsi kalau kejaksaan bagian dari pihak pemerintah yang bertugas sebagai juru pukul. Ya macam KPK hari ini lah ya, yang kelihatannya condong banget ke pihak pemerintah, sampai-sampai kasus bansos aja gak jelas kelanjutannya. Aduh udah takut ada tukang bakso lewat pakai HT di depan.